Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama terkait al-idhofah. Al-idhofah adalah salah satu faktor yang menyebabkan jarnya satu kata. Pembahasan yang di sini adalah yang dimaksud adalah mudhof ilaih yang dibaca jar tersebut. Oke, langsung kita ke pembahasan al-idhofah. Di sini ada tiga contoh terkait al-idhofah. Yang contoh pertama adalah hubbul watan minal iman. Contoh yang kedua adalah inna hurriyatus syu'ub amniyatun qariyah. Contoh yang ketiga adalah ya'malul arab ala istirdadi ardihim al-mughtasabah. Nah, di sini ada kata dari semua kalimat yang di atas ini mengandung al-idhofah. Al-idhofah itu adalah dua kata yang dirangkai menjadi satu dengan tujuan menspesifikkan makna atau membatasi makna seperti itu. Hubbul watan minal iman, ini adalah susunan idhofahnya. Yang dikatakan dengan idhofah sekali lagi adalah susunan dua kata. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, hubbul watan ini adalah idhofah yang terdiri dari dua kata, yaitu hubbun dengan al-watan. Nah, hubbun ini disebut sebagai mudhof, al-watan ini disebut sebagai mudhof ilaih. Lanjut, inna hurriyatus syu'ub amniyah ghaliyah. Di sini juga ada idhofah, yaitu hurriyatus syu'ub. Kata yang pertama ini disebut sebagai mudhof, kata yang kedua adalah mudhof ilaih. Contoh yang ketiga, ya'malul arab ala istirdadi ardihim. Ada istirdadi ardi. Ini adalah susunan mudhof ilaih juga, mudhof ilaih. Mudhofnya adalah istirdadi, mudhof ilaihnya adalah ardihim. Nah, dari sekian contoh ini perhatikan pada mudhof ilaih. Semuanya itu dibaca jar. Karena apa? Karena memang mudhof ilaih itu selamanya wajib majrur. Hubbul watani, hurriyatus syu'ubi, asy-syu'ubi bukan asy-syu'uba, ala istirdadi ardihim, dia menggunakan kasrah ardihim. Nah, dibaca majrur, alasannya karena dia adalah mudhof ilaih. Nah, terkait mudhof, kalau dia i'rabnya itu tergantung posisinya dia sebagai apa. Kalau mudhof itu misalkan posisinya sebagai fa'il, maka dia wajib marfu'. Kalau dia posisinya sebagai maf'ul bih, maka dia wajib mansub. Kalau dia itu mudhof ini posisinya kemasukan huruf jar, maka dia wajib dibaca majrur. Nah, seperti itu. Tetapi sekali lagi, kalau mudhof ilaih itu pasti majrur. Kalau mudhof tergantung posisi dia sebagai apa. Jadi i'rabnya itu tergantung posisi dia sebagai apa. Oke, lanjut. Yang kedua adalah menjelaskan tentang macam idhofah. Nau'al idhofah, dua macam idhofah. Apa yang pertama? Yaitu idhofah ma'nawi. Idhofah ma'nawi ini adalah satu susunan kata yang dimana mudhofnya itu bukan berbentuk isim sifat yang mengikuti wazan isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbahah. Nah, atau sederhananya seperti ini. Idhofah ma'nawi itu adalah idhofah yang mempunyai faidah ta'rif atau faidah taksis. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan idhofah yang mempunyai faidah ta'rif atau yang menemukan idhofah yang mempunyai faidah taksis, maka itu masuk dalam kategori idhofah ma'nawi. Oke, mari kita contohkan. Misalkan waladu Khalid syabun mustaqim. Ini ada idhofah di sini, yaitu waladu Khalid. Nah, walad ini adalah nakiro, Khalid adalah nakiro. Maka Khalid adalah ma'rifat, ma'rifatnya adalah isim alam. Jadi ini andaikan teman-teman menemukan mudhof berbentuk nakiro, sedangkan mudhof ilaihnya adalah berbentuk ma'rifat, maka itu faidahnya faidah ta'rif. Karena dia mempunyai faidah ta'rif, maka dia masuk kategori idhofah ma'nawi. Yang kedua, andaikan teman-teman menemukan idhofah yang mempunyai faidah taksis. Apa itu faidah taksis? Yaitu ketika mudhof ilaihnya itu berbentuk nakiro. Misalkan kalimatu haqqin wa tilka syaja'atu mu'minin. Ini ada idhofah nih, kalimatu haqqin.
yang dimana mudhofnya berbentuk nakiro, mudhof ilaihnya juga berbentuk nakiro. Ini mudhofnya nih kalimah, ini berbentuk nakiro, hakinnya juga ini nakiro, yang dimana dua-duanya ini berbentuk nakiro. Maka andaikan mudhof ilaihnya berbentuk nakiro, maka dia mempunyai faidah taksis. Karena dia mempunyai faidah taksis, maka dia tergolong pada idhofah ma'nawi. Syaja'atu mu'min, ini juga adalah idhofah yang dimana ini mudhofnya berbentuk nakiro, mudhof ilaihnya berbentuk nakiro. Karena dia mempunyai faidah taksis, dia masuk kategori idhofah ma'nawi. Yang kedua, macam yang kedua dari idhofah adalah idhofah lafzi. Wahia ma yakunul mudhaf fiha wasfan 'amilan, andaikan dia itu mudhaf, maksudnya itu berbentuk isim sifat yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah. Ingat di sini, isim fa'il di sini berbeda dengan fa'il. Kalau isim fa'il ini dia pembahasannya di ilmu sorof, isim fa'il. Isim maf'ul juga ini berbeda dengan maf'ul. Kalau maf'ul ini pembahasannya di nahwu, tapi kalau isim maf'ul dia pembahasannya sorof. Misalkan anta nasirud dha'if wa mu'inul muhtaj, engkau adalah penolong orang yang lemah, wa mu'inul muhtaj, dan penolong orang yang membutuhkan. Ini ada mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Posisi mudhaf ini dia mengikuti wazan fa'il, artinya dia adalah isim fa'il, mengikuti wazan fa'il. Dari fi'il madhi nasara, nasara yansuru nasrana mansuran, fahuwa nasir, dia berbentuk isim fa'il. Karena dia ini mudhaf yang mengikuti wazan fa'il dan dia ini adalah sifat nasir, penolong, oleh karena itu dia masuk kategori idhofah lafzi. Begitu juga mu'inul muhtaj. Mu'inul muhtaj ini adalah juga idhofah yang dimana mudhafnya adalah mu'in dan mudhaf ilaihnya adalah al-muhtaj. Fokus ke al-mu'in, yaitu mudhaf ini berbentuk isim fa'il, a'ana yu'inu i'anatan, sampai fahuwa mu'inun. Nah, ini adalah mudhaf yang mengikuti wazan muf'ilun. Karena dia ini mudhaf yang mengikuti wazan muf'ilun dan merupakan isim sifat, maka dia masuk pada idhofah lafzi. Lanjut, Khalidun mahmudus sirah. Mahmudus sirah ini adalah mudhaf ilaih yang dimana mudhafnya adalah berbentuk isim maf'ul. Mahmudun berasal dari fi'il madhi hamida yahmadu hamdan wa mahmadan fa huwa hamidun wa dzaka mahmudun. Ini adalah isim maf'ul. Wa marfu'ur ra's. Marfu'ur ra's juga ini adalah idhofah yang dimana mudhafnya yaitu marfu'un mengikuti wazan maf'ulun. Artinya dia adalah isim maf'ul, berasal dari fi'il madhi rafi'a yarfa'u rafa'an marfa'un fa huwa rafi'un wa dzaka marfu'un, merupakan isim maf'ul. Karena mudhafnya itu berbentuk mengikuti isim maf'ul, baik itu mahmud atau marfu', ini dua-duanya mengikuti wazan maf'ul, maka dia masuk dalam kategori idhofah lafzi. Yang sifat musyabbahah misalkan aliyun tayyibul qalb wa layyinul janib wa hasanul khuluq. Di sini ada idhofah. Tayyibul qalb ini ada masuk pada kategori isim sifat yang musyabbahah. Layyinul janib ini juga idhofah yang dimana mudhafnya berbentuk sifat musyabbahah. Begitu juga hasanul khuluq. Nah, di dalam Al-Qur'an ada juga contohnya, yaitu innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Nah, ingat ada idhofah di sini. Faliqul habbi yang dimana mudhafnya adalah faliq, mudhaf ilaihnya adalah al-habbi. Mudhaf ilaih silakan perhatikan ini dibaca majrur, al-habbi. Andaikan ada yang menanyakan kenapa dia majrur, alasannya karena dia mudhaf ilaih. Begitu juga mukhrijul mayyit. Ini juga idhofah, fokus ke mudhaf ilaihnya ini dibaca majrur, mayyiti. Alasannya karena dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu dibaca majrur. Oke, sekarang kita fokus ke mudhafnya, yaitu faliq. Faliq ini dia adalah mudhaf yang mengikuti wazan fa'il dan berbentuk isim sifat. Fa'il berasal dari falaqa. Fa'il, faliq. Nah, karena dia adalah isim sifat yang mengikuti wazan isim fa'il, maka dia kategorinya idhofah lafzi. Mukhrijul mayyit, akhraja yukhriju sampai fahuwa mukhrijun.
wa dzaka mukhrajun. Artinya mukhraj ini adalah isim fa'il. Isim fa'il yang masuk kategori isim sifat. Oleh karena itu, karena mudhafnya berbentuk isim fa'il dan kategorinya adalah sifat, maka dia masuk idhofah lafzi. Contoh yang lain dari Al-Qur'an ini silahkan dilihat saja, ada beberapa contoh. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' dan seterusnya. Oke, itu adalah bagian atau macam dari idhofah. Yang pertama adalah idhofah ma'nawi, yang kedua adalah idhofah lafzi. Idhofah ma'nawi sekali lagi adalah idhofah yang mempunyai faidah ta'rif atau faidah taksis. Itu idhofah ma'nawi. Tetapi andaikan idhofah lafzi adalah idhofah yang dimana mudhafnya itu berbentuk isim sifat dan mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul atau berbentuk sifat musyabbah. Ma yahdhafu minal mudhaf 'inda al-idhafah. Ketika ada mudhaf, ini ada beberapa efek yang ditimbulkan karena posisi mudhaf. Yang pertama, andaikan kata itu sebagai mudhaf, maka tidak boleh ditanwini. Misalkan hadhihi fusulun. Fusulun ini dia ketika bukan sebagai mudhaf, dia ada tanwinnya, ditanwinin fusulun. Tetapi ketika dia posisinya sebagai mudhaf, dia nggak bertanwin. Efek yang kedua, ketika isim tasniyah atau jama' mudzakkar salim itu sebagai mudhaf, maka nunnya harus dibuang. Jadi ketika mudhafnya itu berbentuk isim tasniyah ataupun berbentuk jama' mudzakkar salim, maka nunnya wajib dibuang. Misalkan likulli ta'irin janahani. Ini adalah janahani berbentuk isim tasniyah yang dimana posisi dia itu sebagai khabar. Tetapi kita lihat ketika dia posisinya sebagai mudhaf, nunnya hilang. Janahat ta'ir, 2 sayap burung. Nah, nunnya kemana? Nunnya dibuang. Kenapa? Karena posisinya sebagai mudhaf. Contoh yang lain, misalkan al-mu'minuna muqimuna lis-shalah. Ingat, di sini adalah muqimuna. Ini posisi dia itu bukan sebagai mudhaf ilaih, melainkan sebagai khabar dia. Nunnya masih utuh, muqimuna. Tetapi ketika dia itu posisinya menjadi mudhaf, maka nunnya hilang, nun yang di sini hilang. Menjadi muqimus shalah. Orang yang melaksanakan salat, najuna minal adzab. Dia selamat dari api siksa. Jadi seperti itu. Ketika sekali lagi efek yang ditimbulkan oleh mudhaf, yaitu yang pertama adalah tidak boleh ditanwini. Artinya tanwinnya hilang. Efek yang kedua, andaikan mudhaf itu adalah bentuknya isim tasniyah ataupun jama' mudzakkar salim, maka nunnya wajib dihilangkan. Terus efek yang ketiga adalah ketika kata itu sebagai mudhaf, maka tidak boleh menyandang al. Misalkan hadzal uslubu matinun. Ini posisinya masih sebagai mubtada dia, al-uslubu. Ada alnya, masih ada alnya. Tetapi ketika dia ini posisinya sudah sebagai mudhaf, maka alnya hilang. Uslubul kitabi. Alnya tidak boleh dimunculkan, misalkan al-uslubu. Jadi ini adalah efek yang ketiga. Ketika sebagai mudhaf, maka tidak boleh ada al. Tapi sini ada beberapa pengecualian. Al itu boleh tetap dipasang, tetap nempel, tetap muncul walaupun dia posisinya sebagai mudhaf, dengan syarat yaitu yang pertama adalah ayyakunal mudhaf wasfan. Andaikan mudhafnya itu adalah berbentuk isim sifat, yaitu yang mengikuti wazan fa'il, isim maf'ul atau berbentuk sifat musyabbah, maka boleh silahkan ditetapkannya al. Alnya tetap. Wa huwa musanna aw jam' mudzakkar salim. Yaitu ketika dia berbentuk tasniyah ataupun ketika berbentuk jama' mudzakkar salim. Misalkan al-qailal haqqi. Ini adalah mudhaf yang berbentuk tasniyah, dia tetap menggunakan al. Nah, alasannya apa? Al-qaila ini adalah masuk kategori isim sifat, yaitu mengikuti wazan isim fa'il, yaitu qail. Nah, silahkan saja kalau mudhafnya itu berbentuk isim sifat yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul atau berbentuk sifat musyabbah. Nunnya hilang tetap, tapi yang kita jadi bahasan di sini adalah alnya ini. Dia masih tetap menyandang al. Padahal teori asalnya mudhaf itu tidak boleh menyandang al. Contoh yang kedua, al-akilur riba lahum azabun alim. Di sini ada idhofah. Al-akilur riba, lihat di sini idhofahnya menyandang al. Boleh, silahkan. Yang penting ini adalah berbentuk isim sifat yang mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul atau berbentuk sifat musyabbah. Al-akilur riba ini adalah mengikuti wazan fa'il. Akilun antuma al-fahima qasidi.
dia menggunakan al di sini padahal posisi dia adalah sebagai mudhaf. Boleh. Kenapa? Karena al-fahima di sini yang pertama dia masuk dalam kategori isim sifat, yang kedua dia posisinya mengikuti wazan isim fa'il. Ayakun mudhaf wasfan mufradan, lakin fil mudhaf ilaih al alif wal lam. Dia silahkan saja alnya tetap tidak dihilangkan dengan syarat mudhafnya itu berbentuk sifat mufrad. Sifat mufrad. Misalkan at-tayyibul qalb. Ini adalah sifat yang mufrad, posisinya sebagai mudhaf, maka silahkan walaupun teori asalnya mudhaf itu tidak boleh menyandang al, ini diperbolehkan karena dia masuk dalam kategori isim mufrad. Walakin fil mudhaf ilaih al alif wal lam, tetapi harus nanti andaikan alnya itu ada di mudhaf, maka di mudhaf ilaihnya pun alnya ada, tidak boleh dihilangkan. Lanjut yang kedua, wa talibul mutawaqqid ad-dzaka. Di sini ada idhofah. Lihat, ad-dzaka ini sebagai mudhaf ilaih wajib dibaca jar, yaitu alamat jarnya menggunakan kasrah. Oke. Al-mutawaqqiduz zaka ini adalah idhofah. Idhofahnya di sini adalah idhofah lafzi. Nah, kita fokus ke mudhafnya, dia menyandang al. Kok kenapa dia menyandang al? Karena dia masuk dalam kategori sifat yang mufrad. Dan yang kedua, andaikan dia itu mudhaf itu ditetapkan alnya, maka di mudhaf ilaihnya pun sama. Alnya tidak boleh dibuang. Lanjut. Fi babil adad. Dalam bab adad, ini menurut bahasa Arab di Kairo ada pernyataan ya juzu idkhalu al, diperbolehkannya masuknya al, diperbolehkan al itu ada pada bilangan yang berbentuk mudhaf, bukan mudhaf ilaihnya. Misalkan al khamsatu kutubin. Nah, ini adalah berbentuk idhofah nih. Mudhafnya adalah al khamsatu, kutubinnya ini adalah sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini mudhafnya berbentuk adad nih. Maka silahkan saja ketempelan al. Khamsatu kutubin boleh al khamsatu kutubin. Alasannya apa? Alasannya yaitu dia berbentuk adad. Silahkan boleh-boleh saja. Contoh yang lain, wal mi'atu safhah. Ini adalah mudhafnya tetapi dia menyandang al nih. Boleh. Kenapa? Karena dia masuk adad. Silahkan saja, andaikan mudhafnya berbentuk adad, silahkan ditempeli al, nggak apa-apa. Bahasanya boleh, bukan wajib. Ya juzu. Oh, berarti kalau misalkan kita tanpa mengikut sertakan al juga boleh dong? Boleh. Nah, contohnya di sini. Ini bisa dibaca dengan khamsatu kutubin atau al khamsatu kutubin dengan menggunakan al. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Silahkan dibaca, ada beberapa di sini catatan yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.